Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas tentang keluarga Nabi Muhammad SAW, yang dimana ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu garis keturunan Nabi Muhammad SAW hingga kepada Nabi Adam alaihissalam. Sesuai dengan referensi yang saya gunakan, di sini dijelaskan bahwa keluarga yang dibahas oleh penulis dari kitab Sahih Sirah Nabawiyah, yaitu Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwa keluarga yang disampaikan di sini mulai daripada Hashim bin Abdul Manaf. Kenapa hanya diambil dari keluarga Hashim bin Abdul Manaf? Karena keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan keluarga Hashimiyah yang dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu Hashim bin Abdul Manaf. Nah, oleh karena itu akan kita bahas mengenai keluarga Hashim serta keturunan sesudahnya, yaitu Abdul Muthalib, putra daripada Hashim bin Abdul Manaf. Setelah itu Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hashim ini adalah salah satu putra dari Abdul Manaf bin Kinah, yang dimana memiliki saudara yang bernama Abdudar. Nah, Hashim ini adalah orang yang menangani rifdah dan siqayah, yaitu penjamuan tamu haji dengan penyediaan air minum dan makanan. Tepatnya ketika terjadi perdamaian dan perjanjian antara Bani Abdul Manaf dan Bani Abdudar. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Hashim bin Abdul Manaf yang menangani rifdah dan siqayah atau penjamuan tamu haji dengan penyediaan air minum dan makanan? Karena pada saat Abdul Manaf meninggal, kerabatnya dari keturunan pamannya mulai mengusik-usik tentang kedudukan itu. Karena masalah ini, Quraisy terbagi menjadi dua kelompok dan hampir saja mereka saling berperang. Tetapi kemudian mereka berdamai dan sepakat untuk membagi kewenangan-kewenangan tersebut. Nah, kewenangan siqayah, rifdah, dan qiyadah menjadi kewenangan Bani Abdul Manaf, sedangkan Darun Nadwah, Panji, dan Hijabah menjadi kewenangan Bani Abdudar. Kemudian Bani Abdul Manaf mengadakan undian untuk menetapkan orang yang memegang kewenangan yang diperolehnya, sehingga mendapatkan hasil bahwa siqayah dan rifadah dipegang oleh Hashim bin Abdul Manaf, sedangkan qiyadah dipegang oleh Abdu Syamsi bin Abdul Manaf. Jadi pada saat itu, setelah ketika terjadi perdamaian dan perjanjian antara Bani Abdul Manaf dan Bani Abdudar dalam pembagian wewenang hak dan pengurusan di antara keduanya, Hashim terpilih sebagai orang yang menangani rifdah dan siqayah, yang dimana Hashim ini merupakan keturunan dari Bani Abdul Manaf. Hashim merupakan orang yang kaya dan sangat dihormati. Dia adalah orang pertama yang memberikan makanan berupa roti bercampur kuah kepada para haji yang berziarah. Namanya adalah Amruh. Disebut Hashim karena dialah yang membuat adonan roti. Dia juga menjadi perintis dua jalur perdagangan bagi suku Quraisy, yaitu pada musim dingin dan musim panas.
sebagaimana dalam syair disebutkan bahwa Amrulah yang membuat adonan roti untuk kaumnya ketika penduduk Mekah tengah menderita kekeringan. Dialah yang membuka dua jalur perjalanan pada musim panas dan musim dingin. Dalam perjalanan tersebut, dia pergi ke kota Syam untuk berdagang. Nah, ketika tiba di Madinah, dia menikahi Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Najjar dan menetap di Madinah. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke Syam, sementara istrinya ditinggalkan bersama keluarganya ketika sedang mengandung anaknya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, Hashim meninggal dunia ketika berada di Palestina. Istrinya melahirkan Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Syaibah, karena ketika lahir terdapat rambut putih atau uban di rambutnya. Kemudian Abdul Muthalib dipelihara di rumah ayahnya, yaitu di Yastrib. Sementara itu, keluarganya di Mekah tidak ada seorang pun yang merasa bahwa mereka memiliki saudara di Madinah, yaitu Abdul Muthalib. Dari beberapa istri Hashim, mereka memiliki 4 putra dan 5 putri. Dan salah satu putranya yaitu Abdul Muthalib. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah pembahasan atau cerita singkat dari Bani Hashim atau keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kakeknya Hashim bin Abdul Manaf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.